Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Ari Pusparini Belajar Bisa. Nah teman-teman, pagi ini saya sudah belanja sayuran, kemudian juga sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga. Kemudian tadi saya sempat belajar ya di YouTube terutama. Nah hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman apa yang sudah saya pelajari tadi. Mudah-mudahan dengan saya membagikan apa yang saya pelajari, saya termotivasi untuk mempraktekannya, kemudian memberikan makna lebih dari apa yang sudah saya pelajari. Nah, apa saja yang sudah saya pelajari hari ini? Saya mempelajari tentang fixed mindset dan growth mindset. Apakah teman-teman sudah tahu? Insya Allah sebagian sudah tahu ya, tapi barangkali ada yang belum tahu. Saya akan coba bagi apa yang sudah saya pahami, semoga semakin bermanfaat ilmunya. Nah, dalam diri manusia itu ada dua cara berpikir gitu ya teman-teman, yaitu fixed mindset sama growth mindset. Bedanya apa? Nah, fixed mindset ini adalah cara berpikir yang tepat atau yang tetap, maksud saya ya. Cara berpikir yang tetap. Dia merasa cukup dengan apa yang ada dan sekedar ya saya di sini saja gitu. Saya sudah seperti ini dari dulunya. Saya nggak bisa berubah. Nah, itu yang disebut dengan fixed mindset. Kemudian growth mindset adalah cara berpikir yang berkembang. Saya begini, saya bisa lebih lagi dari ini. Saya akan mencoba lagi lebih baik lagi dan sebagainya. Itu adalah growth mindset. Nah, mana yang ada dalam diri kita? Apakah kita punya fixed mindset atau growth mindset? Pola pikir yang berkembang ataukah yang tetap? Ini yang perlu kita pahami ya. Cirinya seperti apa? Tadi yang saya pelajari ya. Untuk fixed mindset itu pertama, dalam menyikapi kegagalan, orang-orang yang punya pikiran atau pola pikir yang tetap merasa ya sudah memang seperti ini saya. Kalau saya disuruh nyoba itu pasti saya gagal begitu. Jadi pikirannya sudah terpola seperti itu. Kalau untuk mencoba hal baru, terutama hal tertentu yang dia belum pernah mencobanya, dia merasa saya pasti gagal. Dan merasa tidak bisa lagi berhasil di sana. Itu yang disebut dengan pola pikir tetap. Sementara pola pikir yang berkembang terhadap kegagalan itu dibuat sebagai sebuah evaluasi dan kesempatan. Gak masalah sekarang gagal, tapi saya yakin suatu saat saya berhasil. Saya akan mencobanya lagi, begitu ya. Jadi akan terus termotivasi melakukan hal baru meskipun mungkin akan mengalami kegagalan atau pernah mengalami kegagalan dalam hal yang serupa. Kalau orang yang dengan fixed mindset, yang pola tetap udah, kalau bahasa kasarnya kapok begitu ya, nggak akan coba lagi. Karena merasa memang bukan saya begitu. Kemudian yang kedua, orang yang dengan fixed mindset itu merasa nyaman di zona nyamannya. Mereka terbiasa misalnya, oh saya cukup melakukan hal ini saja, saya terbiasa kok membaca itu seminggu sekali, satu buku saja misalnya begitu. Saya nggak bisa 2 kali, itu yang paling nyaman buat saya seminggu sekali aja misalnya begitu, atau sebulan sekali, atau 1 tahun sekali, nggak bisa lebih gitu. Sementara orang-orang yang punya growth mindset itu selalu mencoba menantang dirinya sendiri. Coba ini, sudah bisa, coba yang ini, sudah bisa, coba yang ini begitu ya. Meskipun bisa jadi dalam hal yang sama, tapi dengan kualitas yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Misalnya teman-teman yang bisa bikin cake misalnya ya, ibu-ibu misalnya suka bikin cake, misalnya kemarin bikin chiffon. Coba sekarang bikin yang red velvet misalnya begitu, bisa lagi kemudian sekarang croissant dan sebagainya. Akan ada peningkatan yang dilakukan dan challenge-nya itu tantangannya hanya untuk dirinya sendiri. Artinya dia menantang dirinya sendiri, dia tidak perlu tantangan dari orang lain karena pola pikirnya berkembang terus. Dia nggak merasa cepat puas dengan apa yang sudah didapatkan. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dengan pola berpikir yang tetap itu cepat menyerah atau give up gitu ya. Kalau udah melakukan sesuatu rasa sulit, oh aku nggak bisa gitu, oh ini bukan aku banget, udah selesai begitu. Tetapi kepada orang-orang yang punya pola pikir berkembang, dia akan mencoba lagi. Gagal maka akan mencari solusi, mencari alternatif yang memungkinkan dia mencapai apa yang dicita-citakan. Walaupun barangkali
tidak mudah dan barangkali ada kegagalan di sana, tapi dia terus saja mencoba, tidak berhenti. Kalau cara A salah, dia akan coba cara B. Cara B salah, dia akan coba cara C sampai menemukan sesuatu yang memang bisa meningkatkan apa yang dia inginkan. Ini yang disebut dengan growth mindset. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang dengan pola pikiran tetap itu akan fokus pada apa ya, maksudnya mengukur hasilnya saja begitu. Maksudnya nggak menghargai proses. Hasilnya gagal kok, ya udah selesai, apapun prosesnya selesai gitu. Kamu gagal, selesai gitu. Sementara orang-orang yang dengan pikiran yang berkembang, dia akan mempelajari prosesnya. Oh, tadi proses yang membuat salah itu di sini. Besok lagi jangan dilakukan. Tapi tidak mematikan dari sebuah proses itu gitu. Jadi tidak menyerah, tidak merasa gagal semuanya gitu. Ada yang gagal, kan ada juga yang berhasil meskipun misalnya di akhir toh gagal, tapi kan ada proses berhasilan juga di sana. Mungkin berhasilan menemukan sesuatu, mungkin apa-apa gitu ya, atau minimal berhasil membuat dirinya lebih berani atau sebagainya gitu. Tetapi adalah pelajaran yang bisa dia ambil ketika dia berkembang. Kemudian selanjutnya, orang-orang yang dengan fixed mindset ini, mereka biasanya takut mengambil resiko, khawatir mengambil resiko. Mereka maunya tadi di zona nyaman, enggak mau agak capek sedikit, capek, lelah gitu kan, enggak terus gitu, karena enggak merasa dirinya, enggak aku banget jadi enggak mau gitu. Saya enggak bisa, ini enggak bisa selesai titik gitu ya. Sementara orang-orang yang dengan growth mindset itu mereka akan menantang dirinya untuk mengambil resiko gitu, dalam artian yang terjangkau ya, tidak juga bunuh diri, nggak bisa sama sekali kemudian gitu, enggak gitu. Tapi beliau bisa mengukur dan mau mencoba gitu, meskipun tahu ada proses perubahan di sana, ada proses yang mungkin mengalahkan ketakutan, mungkin mengalahkan kemalasan dan sebagainya, tapi mereka mau untuk mewujudkan. Nah, kita teman-teman semuanya termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang yang fixed mindset atau growth mindset? Nah, biasanya orang-orang yang berkembang, orang-orang yang sukses dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang mempunyai growth mindset, yang siap belajar, siap menempa dirinya dan mengalami perubahan-perubahan kecil sampai besar gitu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, bagaimana melatihnya? Melatih untuk mempunyai mempunyai growth mindset dalam diri kita, karena itu kan nggak mudah ya, karena kita itu sudah terbiasa dengan pola-pola tertentu dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam pola asuh kita gitu ya. Bahkan kadang orang yang tidak berkembang itu bukan karena orang itu tidak mau berkembang, tidak bisa berkembang, tetapi karena pengaruh orang-orang di sekitarnya yang menganggap dia nggak bisa berkembang, kamu nggak akan bisa gitu. Kadang ada label-label yang diberikan dalam dirinya, entah itu dari keluarganya, entah itu dari orang terdekatnya, dari teman-temannya yang mengatakan A, sehingga dia berkeyakinan A, yang mengatakan dia nggak bisa B, dan itu menempel terus sampai alam bawah sadar bahwa dia nggak bisa. Padahal kan belum tentu. Ada banyak misalnya orang tua yang tidak bisa main musik, misal anaknya bisa main musik. Orang tua yang tidak bisa berdagang, anaknya bisa berdagang. Orang tua yang tidak bisa melakukan banyak hal, anaknya bisa gitu. Karena kita diberikan kelebihan masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat unik gitu ya. Dan semua diserahkan kepada kita. Sayangnya label-label dari orang di sekeliling kita itu kadang membuat kita tidak menjadi diri kita sendiri, tapi kita menjadi yang mereka inginkan. Ini yang perlu kemudian saya pribadi baru-baru menyadari begitu ya. Oh iya, kadang kita itu ingin menjadi apa itu bukan karena kita harus menjadi seperti apa, tapi karena orang-orang sekitar kita menginginkan kita menjadi seperti apa, kita ngikut gitu. Padahal orang-orang sekitar kita itu tidak semuanya, walaupun sebagian besar juga ada yang menuntun gitu ya, tapi ada juga yang kemudian tidak mendukung begitu. Nah, ini yang perlu kita sadari setidaknya ya, di awal kita sadari dulu sambil kita pelajari seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan pola pikir yang berkembang? Yang pertama adalah percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa kita memang seorang makhluk yang unik.
yang Allah berikan karunia luar biasa dalam diri kita yang beda dengan orang lain. Sekalipun saudara kembar, sekalipun kembar identik, itu mempunyai kekhasan begitu ya, kekhasan yang Allah berikan spesial untuk dia, yang berbeda dengan orang lain. Nah, ini yang harus kita yakini dan kita percaya dengan apa yang kita lakukan. Tapi saya nggak bisa. Bagaimana kamu tahu kalau kamu nggak bisa kalau belum pernah mencobanya? Nah kan? Nah, ini harus percaya kepada diri sendiri untuk minimal mencoba dulu. Mencoba bahwa kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian setelah kita percaya kepada diri kita sendiri, yang kedua adalah mencoba. Ya, setelah percaya, nggak hanya percaya toh, oh, saya percaya kok saya bisa berlari sekian kilometer dalam waktu sekian gitu ya, tapi tidak pernah dicoba, sama saja begitu. Atau bilang saya bisa kok menjadi orang sukses tapi tidak pernah dicoba, ya nggak bisa. Kita harus membuktikan. Kemudian ketika kita mencoba sesuatu, ada seninya juga gitu ya. Seninya apa? Seninya kadang kita harus sabar, harus ulet gitu ya, pantang menyerah gitu. Kadang juga harus melawan mood kita masing-masing. Ada kalanya kita males gitu kan, ada kalanya kita sibuk, ada kalanya yang lain-lain gitu. Itu adalah seni dalam kita mencoba sesuatu. Bahkan kadang tampak menyakitkan ketika kita mengalami kegagalan, dimana kadang orang-orang di sekeliling ada yang mensupport gitu ya, ada juga yang menertawakan tanda kutip. Nah, udah gue bilang gak akan mungkin berhasil, kamu tuh gak bisa gitu ya, terus berhenti gitu. Padahal ketika kita mencoba sesuatu, maka kita lakukan terus gitu ya, lakukan terus dan terus, coba lagi gitu, sampai kita menemukan titik dimana kita berhasil mencapainya atau setidaknya mengalami perkembangan dengannya. Seperti itu ya. Dan kita harus sungguh-sungguh, tidak sekedar kerja keras tapi juga kerja cerdas begitu katanya ya, walaupun itu juga butuh perjuangan. Nah, kalau memang ternyata nggak bisa kerja cerdas, ya kita harus bekerja sama dengan orang lain yang lebih dulu ngerti. Barangkali kita juga butuh mentor begitu ya, atau barangkali kita butuh teman untuk curhat atau tempat sharing dan sebagainya. Itu tidak masalah bagi orang-orang yang berpola pikir berkembang. Proses itu tidak masalah. Bertanya kepada orang lain itu tidak memalukan. Berguru kepada orang lain itu bukan membuat kita menjadi lebih bodoh gitu ya, tidak. Tapi itu menunjukkan bagaimana semangat kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir, terus mengalami masa perkembangan, jangan mudah puas. Jadilah orang yang haus akan kebaikan gitu ya. Salah satu kebaikan selesai, maka kita beralih kepada kebaikan yang lain. Ini Masya Allah begitu ya, orang-orang yang punya mindset berkembang itu luar biasa gitu. Dari sinilah saya belajar gitu ya. Makin diingatkan, iya ya gitu, kadang-kadang kita merasa terlalu nyaman, saya ya. Kadang merasa terlalu nyaman, udahlah begini aja gitu kan. Apalagi merasa sudah tidak ada yang terlalu dibutuhkan, tanda kutip, ya sudahlah gitu kan. Kita udah bisa makan gitu kan, udah bisa mendidik anak dengan sebisa-bisa kita gitu. Kadang merasa cukup gitu ya, padahal ini tidak boleh. Kita harus terus berkembang. Kita melihat ke atas dalam capaian kebaikan, dan kita melihat ke bawah dalam mensyukuri nikmat. Artinya kita dalam hal mensyukuri nikmat yang kecil harus kita ambil gitu, harus kita detilkan syukurnya. Tapi dalam berbuat kebaikan atau mencapai sebuah kebaikan, berkontribusi, maka kita harus melihat ke atas. Kita belum memberikan apa-apa, kita belum memberikan yang terbaik. Kita harus belajar dari mereka yang sudah sukses gitu. Nah, ini ya mungkin tadi yang saya pelajari teman-teman tentang fixed mindset dan growth mindset. Mungkin mudah secara teori, tetapi kalau dipraktekkan kita perlu mencoba lebih banyak lagi gitu ya. Dan ini adalah bagian dari proses semuanya. Saya yakin teman-teman juga berproses, hanya menguatkan saya secara pribadi, juga teman-teman, supaya kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang dengan pola pikir berkembang, sehingga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kita mohon doanya lah ya teman-teman, saya terutama yang masih sangat-sangat minim ilmunya, masih sedikit amalnya gitu. Mudah-mudahan terus lebih baik dengan belajar pada hari ini dan membagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan saya terus lebih baik. Mohon doanya.
Demikian untuk sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Atas banyak salahnya itu semata-mata dari saya pribadi, mohon dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa saya. Terima kasih teman-teman. Insya Allah jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.